Mengudara dari Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmond Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai Sobat Frekuensi Sugeng Rauh. Selamat datang di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmond Semarang. Bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga akhir episode nanti. Nah, Oles Balsem ini merupakan podcast persembahan dari Balmond Semarang yang akan membahas berbagai macam topik menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, ataupun isu terkini lainnya. Nah, ada satu pepatah nih, katanya jangan takut akan perubahan karena kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik, tapi digantinya adalah kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi daripada itu. Nah, ini bener banget karena saat ini di studio Oles Balsem sudah hadir Mas Mahardi Sentika yang terpilih menjadi agen perubahan tahun 2023 di Balmond Semarang. Nah, agen perubahan ini dipilih dalam rangka mendukung upaya pembangunan zona integritas secara berkelanjutan yang memang sedang digencarkan oleh Balmond Semarang dan juga menjadi bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi. Nah, jadi penasaran kan, pengen ngobrol lebih lanjut, tapi sebelum kita mulai ngobrol, kita sapa dulu nih Mas Mahardi. Halo Mas Mahardi. Halo Mbak Wina. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Siap nih ya kita ngobrol banyak nih ya hari siap, ini. Ya. Siap ya. Oke Mas. Nah, tadi kan sempat Wina singgung ya bahwa Mas Mahardi ini terpilih menjadi salah satu agen perubahan di Balmond Semarang ya, yang dalam upaya mendukung pembangunan zona integritas nih. Nah, tapi sebelum kita bahas nih ya lebih lanjut tentang rencana aksinya Mas Mahardi, program-program apa aja yang dijalankan nih, boleh dijelaskan dulu nih ke Sobat Frekuensi, sebenarnya agen perubahan itu apa sih Mas? Jadi gini Mbak Wina, secara prinsip agen perubahan itu adalah individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan staf atau pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya sekaligus sebagai role model atau teladan bagi setiap individu di organisasinya agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasinya. Gitu. Nah, kemudian individu atau kelompok yang terpilih tadi diharapkan bisa menjadi pelopor perubahan sekaligus contoh dan panutan dalam keseharian di organisasinya dalam berperilaku sehingga bisa mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi. Begitu Mbak Wina. Oh gitu. Jadi dengan kata lain nih, Mas Mahardi nih pionir dan juga teladan nih ya di Balmond Semarang. Bisa dikatakan. Oh bukan. Main tepuk tangan dulu dong penontonnya udah saat ini udah hadir penonton bayaran sekitar 1.000 orang ya di studio. Jadi modalnya banyak ya. Banyak lah kita. Nah, ini menarik banget nih Mas karena ini harus menjadi role model ya. Iya, betul. Untuk pegawai-pegawai lainnya juga ya. Oke. Nah, untuk dapat terpilih sebagai agen perubahan ini Mas, itu kriterianya apa sih? Nah, kalau bicara dengan kriteria ini sebenarnya cukup banyak nih Mbak kriteria yang menjadi agen perubahan. Yang pasti yang pertama itu berstatus sebagai aparatur sipil negara, TNI atau Polri, kemudian tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, kemudian dia bisa bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan kepadanya, taat aturan disiplin, kode etik pegawai, serta konsisten terhadap aturan disiplin di organisasinya. Kemudian mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya, dan yang penting ini inovatif dan proaktif terkait fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan organisasinya. Oke, berarti Mas Mahardi ini inovatif dan proaktif ya? Alhamdulillah, semoga seperti itu Mbak. Kita semua berusaha Mbak supaya seperti itu ya. Oke, mantep banget nih, emang salah satu pegawai yang perlu dicontoh nih ya Mas Mahardi ya di lingkungan Balmond Semarang ini. Setidaknya bisa dicontoh Mbak Wina. Oh gitu. Oke, siap Wina siap mencontoh Mas Mahardi selaku teladan ya di Balmond Semarang. Oke, ini menarik nih Mas. Nah, tapi Wina juga penasaran nih kenapa kehadiran agen perubahan itu tuh sangat signifikan dan penting harus ada tuh, kenapa Mas? Iya betul sekali Mbak. Karena agen perubahan ini pertama kan dia dapat mendorong inovasi. Inovasi apa? Terkait di organisasinya misalnya ada masalah, permasalahan, potensi atau
tantangan di organisasinya, dia bisa mengajukan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Problem solving ya, harus bisa problem solving. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan. Di era sekarang ini kan semuanya berubah ya Mbak ya. Betul. Apalagi di era digitalisasi. Nah, ini kata kuncinya ya. Betul sekali. Agen perubahan ini diharapkan bisa membantu organisasinya dalam beradaptasi dengan cepat untuk perubahan yang terjadi saat ini. Kemudian memotivasi pegawai, tentunya ini agen perubahan harus dituntut untuk bisa memotivasi pegawai yang lainnya biar bisa semangat bekerja, karena kan kalau bekerja pasti ada rasa jenuhnya betul. Bisa semangat lagi. Kemudian bisa meningkatkan budaya organisasi. Budaya organisasi ini apa? Pasti Mbak Wina udah tahu kan ya. Karena setiap yakin banget nih. Boleh dicoba. Tidak usah ya. Jadi agen perubahan itu memang dapat membangun budaya organisasinya menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan. Jadi memang sangat signifikan ya kehadirannya agen perubahan, karena harus mampu juga memotivasi pegawai nih. Jadi nih Mas Mahardi ini udah sering banget ya memotivasi pegawai lain gitu ya? Bisa. Bisa ya. Ini jawabannya ragu-ragu ya. Makanya yang yakin dong Mas kalau gitu jawabnya. Oke, kalau gitu kita langsung beralih nih ya Mas ya ke program apa sih? Ini Wina penasaran banget nih, sebagai agen perubahan di Balmond Semarang nih, program apa sih yang ditawarkan oleh Mas Mahardi sebagai agen perubahan supaya kita di Balmond Semarang ini bisa menuju perubahan yang lebih baik lagi Mas? Jadi memang setiap agen perubahan itu harus memberikan sebuah program kerja di organisasinya. Nah, program kerja yang coba saya angkat ini adalah sistem peminjaman perangkat berbasis komputer. Kenapa? Karena namanya apa Mas? Namanya apa? Iya, namanya lupa ya. Namanya WIMAS. WIMAS apa? Kepanjangan dari Wireless Inventory Management System. Sangat sophisticated ya. Aduh. Kenapa kok timbul ini? Latar belakangnya kan tentunya tadi kita kembali ke depan kan, bahwa harus bisa melihat tantangan dan masalah di organisasi. Di kantor kita ini untuk peminjaman perangkatnya masih menggunakan manual ya. Tulis kertas. Itu kan rentan berkasnya itu bisa rusak. Betul. Hilang. Apalagi kalau kena rayap. Kalau banjir, kantornya banjir kan. Kan pernah beberapa kali kebanjiran. Nah, curhat malah ya. Mbak Wina kan yang memancing. Lalu Mas. Nah dengan aplikasi WIMAS ini relatif dari segi proses itu bisa lebih cepat dalam pemindahan perangkat. Kemudian dari sisi dokumentasi lebih rapi. Lebih rapi sehingga bisa meminimalisir resiko kehilangan BMN, barang milik negara. Barang milik negara. Itu penting karena barang milik negara ini kan sesuatu yang dibeli dari uang rakyat kan. Betul. Jadi kita harus menjaga. Benar, harus dipertanggungjawabkan tiap rupiahnya gitu. Laptop, mikrofon, semuanya barang milik negara. Saya juga. Monggo diperjelas sendiri. Nah, ini progresnya sejauh ini sudah sampai mana Mas sih program WIMAS ini atau peminjaman alat perangkat telekomunikasi? Ya, untuk sampai dengan saat ini program WIMAS ini sudah dalam pengembangan. Kemudian kemarin sudah dilakukan uji coba dan alhamdulillah lancar. Fitur-fitur sudah ditambahkan, fitur peminjaman, pengembalian, kemudian cetak resi pinjam. Sampai cetak resi juga. Iya, betul sekali. Mantap juga nih. Dan penambahan user dari PFR. PFR ini adalah pengendali frekuensi radio di Balmond Semarang. Kenapa? Karena WIMAS ini dikhususkan untuk peminjaman perangkat monitoring yang akan digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya Balmond Semarang. Tugas seperti itu Mbak Wina. Pengawasan dan pengendalian frekuensi radio itu ya Mas. Penting sekali. Penting ya. Dan berarti ini sebentar lagi siap launching nih ya aplikasi Insya Allah ini sebentar lagi siap launching dan siap digunakan oleh teman-teman PFR kita. Gitu, mantap juga. Ini kira-kira ada acara grand launchingnya nggak Mas abis ini? Itu nanti ya bolehlah kita bicarakan. Siap. Dan aplikasi ini itu berarti kan sudah terdigitalisasi ya Mas ya? Iya, betul. Nah, itu bisa diakses dari mana aja sih Mas? Nah, untuk aplikasi ini demi keamanan karena TUSI kita kan
monitoring terkait gangguan. Itu betul. kunci utama kan ada di perangkat monitoring, Betul. sehingga untuk keamanan aksesnya hanya bisa dilakukan secara di kantor saja atau secara local area network. Iya, betul sekali Mbak Wina, pintar sekali Mbak Wina. Ini ada agen perubahan merangkap jadi guru juga ya. Ada pertanyaan-pertanyaan menjebak gitu. Iya, Oke. Oke. Jeli sekali dalam lihat peluang. Mantap ya, bukan main. Terima kasih atas pujiannya. Oke, Mas, ini tuh sebenarnya Wina masih pengen sih ya ngobrolin banyak sekali tentang program yang ditawarkan oleh Mas Mahardi, tapi ternyata waktu jualah yang memisahkan kita, alias durasi episode juga lah yang memisahkan kita. Nah, kita sudah tiba di penghujung acara nih Mas, tapi sebelum Wina tutup secara resmi nih ya untuk episode Oles Balsam kali ini, boleh dong Mas Mahardi menyampaikan closing statement, karena Wina juga denger nih kayak tanya minggu kemarin nih baru saja Balmon Semarang tuh menyelesaikan desevaluasi zona integritas. Nah, mungkin Mas Mahardi mau meminta dukungan atau memberikan statement apa gitu, monggo silakan Mas. Iya. Berubah itu sebuah pilihan, dan pilihan untuk berubah itu sebaiknya apa? Kita ambil untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, semoga program kerja yang dijalankan oleh agen perubahan di Balmon Semarang bisa berjalan lancar. Program saya WIMES bisa digunakan secara reguler rutin oleh teman-teman PFR. Dan jangan lupa ternyata ini Mbak Wina ini juga salah satu agen perubahan di Balmon Semarang. Oh iya, saya juga ya. Ya tepuk tangan dulu dong penonton bayaran dong kalau gitu. Oke. Nah, Mbak Wina ini boleh ya saya terangkan program kerjanya. Program kerjanya ini salah satunya ini. Ini ya, Oles Balsam ini. Oles Balsam ya, betul sekali. Melalui program ini Mbak Wina selalu melakukan sosialisasi, penyebaran informasi, sharing pengetahuan yang bermanfaat untuk sobat-sobat frekuensi. Makanya sobat-sobat frekuensi yang punya saudara, kenalan atau teman bisa mempromosikan program yang Mbak Wina ini, supaya Mbak Wina bisa terus semangat mengoles balsamnya. Oke. Ini adalah salah satu fungsi motivasi pegawainya. Betul ini ya sekali. Sedang dipraktekkan oleh Mas Mahardi selaku agen perubahan tahun 2023 di Balmon Semarang. Makasih banget loh udah sekalian dipromosiin ya. Iya, sama-sama. Oke deh, terima kasih Wina ucapkan ke Mas Mahardi atas kehadirannya dan juga berbagai informasi yang sudah di-share nih. Itu mantep banget sih dan keren banget, menjadi insight yang baru baik untuk Wina dan juga Sobat Frekuensi. Dan juga Wina mengucapkan terima kasih kepada Sobat Frekuensi yang sudah stay sampai akhir episode kali ini. Tenang aja, Wina akan kembali dengan episode Oles Balsam selanjutnya yang pastinya gak kalah menarik nih, karena akan membahas berbagai isu seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, ataupun isu terkini lainnya. Nah, kalau gitu Wina pamit undur diri dulu ya. Kuy maridah.